itu ternyata ada ular, Mang. Allahu Akbar. Ada ular. Ini sahabat nih. Ai kemarin makan sehari ya di besi gitu kan. Besi ya, buat kayak stainless gitu. Itu kan berjalan sendiri. Allahu Akbar. Itu kan di SMA kan begini kerjanya. Emang enak gitu kan ya. Sehari masuk ya yang penjaga sekolah. Si lomari itu kalau diangkat berdua atau digeser berdua nggak bisa. Ini goyang begini kayak jalan. Lagi lomari bergoyang di belakang pan UKS. Ruang UKS suara kerinding, Bos. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sahabat-sahabat kontrakan official dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini Bajek kedatangan lagi, yaitu Abah Brok ya, yang dulu pernah dia berbincang-bincang menceritakan pengalaman waktu sekolah anaknya hilang. Nah, sekarang masuk ke episode kedua. Dia akan menceritakan pengalaman istrinya kena penyakit gatal-gatal, tetapi tempatnya juga masih tetap di lokasi sekolah. Ya, supaya tidak penasaran sahabat-sahabat di luar sana, sebelumnya Bajek mau sapa-sapa dulu. Alhamdulillah Bajek melaksanakan podcast dan bincang-bincang di studio Kotak Official yang mungkin menginjak kedua kalinya. Alhamdulillah sahabat-sahabat, Bajek menyapa dulu yang ada di Garut Sancang, Banten, juga Cirebon, juga Majalengka, Cisayong, Cigorawong, seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke aja. Di sahabat, supaya tidak terlalu malam, Bajek akan langsung aja menanyakan ke Mbah Brok ya, sahabat. Cerita atau pengalaman yang dialami oleh istrinya, terbayang juga waktu merasakan segala penyakitnya. Yuk sahabat, kita langsung aja. Gimana Bang Brok, sehat? Alhamdulillah. Ini Kang Dadan nih ya. Tadi kemarin mah sama Kipono. Sekarang ya Kidadan. Gitu. Ya sahabat, kita langsung ke Bang Brok. Silakan Bang Brok, nyapa dulu ke sahabat yang di sana dan langsung ceritakan apa yang dialami setelah anak ketemu ya. Setelah anak ketemu menghilang beberapa jam lah ya. Itu sekarang terus kejadian yang selanjutnya yang terjadi di sekolah itu. Silakan Pak Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Bang Taruhana, bukan dipanggil Mbah Brok. Mantap. Waktu itu kejadian anak saya hilang, alhamdulillah ketemu. Terus seminggu setelah anak saya ketemu, kejadian lagi istri saya gatal-gatal. Nah ini sahabat yang jadi penasaran apa aja nih. Ya Bang Brok terus. Nah gatal-gatalnya itu nggak tahu ya, kayak langsung aja gitu, jadi langsung gatal gitu, nggak tahu. Dilihat dari tapi sebelumnya tidak menemukan sesuatu yang aneh, yang ganjal atau apa yang ganjal atau Pak? Gimana? Gini ya, kan setelah anak saya ketemu seminggu, istri saya gatal-gatal, kan saya nggak langsung
ada yang jahil gitu kan ya. Gitu kan ya. Saya langsung aja cari-cari dulu lah, takut-takut di kasur itu takut ada, kalau zaman dulu mah tumila. Iya. Nah, takut ada takut ada tumila. Tahu lah bahasa Indonesianya naon lah, kutu kasur. Kutu kasur. Benar, kutu kasur. Nah, gitu kan. Saya cari-cari nggak ada. Malahan mah si kasur itu dijemur lah. Dijemur takut dina kasur. Nah, tapi sesudah dijemur ini tetap keanehannya gitu kan. Kalau siang aman, gatalnya aman. Jadi datangnya itu pas maghrib sampai larut malam gatal kalau mau tidur. Dari maghrib sampai larut malam gitu kan. Subhanallah. Sebelum mau tidur itu kan terus gatal gitu. Ini apa gitu kan. Kasur udah dijemur gitu kan. Rantai di bawah kasur udah dibersihin gitu kan. Saya langsung aja ya keemutan gitu, jadi kepikiran ini mah harus cari orang pintar. Kan gitu. Nah, tunggu dulu. Pak Brok di Bajek penasaran juga. Penyakit seperti itu loh, kenapa Pak Brok langsung aja ke orang pintar? Kenapa tidak langsung aja bawa ke dokter kemana, ke klinik atau kemana? Mungkin aja itu penyakit kulit atau penyakit gata-gata atau apa, mungkin seperti itu. Silakan Pak. Kan pas waktu kejadian gata-gata kan langsung ke dokter gitu kan. Ke dokter dulu. Dikasih obat nggak mempan gitu kan. 2 hari 3 hari nggak mempan. Nah 4 hari saya kepikiran terus, kasihan gitu. Setiap malam kan terus. Benar. Jadi kan saya nggak bisa malam sunahan gitu kan. Kalau istri gatal mah kan saya takut main sunahannya juga gitu. Iya benar. Nah, kan gitu. Nah, Bapak ada masih anak gitu. kecil nih. Oh iya. Ya, bukan nama itu ya. Itu mah selengean ya, sunahan mah. Tapi udah wajib. Iya. Nah kan. Allahu Akbar. Saya langsung aja lah cente. Udahlah. Obat nggak mempan, dokter bukan nggak cocok gitu, bukan nggak mujarab lah. Nah, tapi ini bukan penyakit bagian daripada medis gitu. Tapi ini harus ke orang pintar. Nah, gini Pak Brok ya. Abah potong dulu. Selama penyakit gata-gata yang diderita oleh istri Pak Brok itu, ada kejadian-kejadian yang aneh enggak? Ya seperti contoh Mbak Brok lagi malam menunggu istri kata-kata itu sambil menemani gitu ya. Ada suatu kejadian atau apalah gitu. Mungkin ada itu seperti itu nggak ada? Waktu saya nunggu mah sebenarnya cuma suara pintu yang kayak di ini kubu tikusnya. Tak gitu kan. Ada yang mukul gitu. Lah gitu kan. Pikiran saya tikus, nggak tahu positif lah. Gitu kan. Insyaallah. Ada yang ini yang dari atas batu gitu kan ya, kayak batu kayak kan melempar. Pikiran saya itu kan buah pohon buah. Ada karena kan ada pohon buah di sana gitu kan. Jadi yang jatuh itu pentilnya buah. Yang gitu masih kan. muda yang masih muda. Saya mah enggak. Justru sudah 4 hari baru kepikiran gitu. Kepikiran saya harus cari inilah orang pintar gitu. Maksud orang pintar teh minta air buat cebor gitu. Takutnya penyakit itu ceboreun amun cek orang Sunda mah. Minta doa lah. Minta doa gitu. Subhanallah. Ternyata sesudah ke orang pintar ngobrol begini. Coba kamu lihat ke bawah kasur gitu kan. Takut ada apa gitu. Kan saya udah bilang, saya kan sehari ke istri saya kejadian, kasur saya dijemur, di bawah saya diberesin, nggak ada apa-apa. Tapi orang pintar bilang, coba cari lagi, bersihin lagi, takut-takut ada sesuatu. Allah. Nah, tunggu dulu, sahabat, tunggu dulu, ya. Jangan dilanjutkan. Tuh, sahabat, setelah istrinya Mbak Brok dibawa ke dokter ya, dibawa ke dokter, diobati dan sebagainya, tapi ternyata kenyataannya belum sembuh juga. Malahan semakin menjadi ya. Jadi gini Pak, mohon maaf ya, bukan membandingkan dokter sama orang pintar ya. Iya, kan cuma
Cuma inilah. Cuma ada satu keanehan Nah, lah seperti ya. itu. Seperti itu sahabat. Keanehan-keanehan. Keanehan-keanehan sahabatnya. Jadi istilahnya seperti udah diobatin, disyariatin sama dokter juga udah gitu kan. Yang pertama itu kan ke dokter ya, gitu Ya, kan. ke dokter. Yang pertama itu ke dokter ya. Ternyata belum juga ada kesembuhan juga. Nah, kepikiran Pak Barok, mungkin informasi dari teman atau dari siapa itu harus ke orang pintar. Itu kan langsung kepikiran dari saya. Soalnya saya kan ke dokter sudah, ini sudah, Jadi, ini. karena mungkin gini, Hmm. ini bukan penyakit non medis. Nah, Mungkin ya. iya gitu. Kan tadi udah dibilangin kan gitu. Iya. Takut-takut ini ada apa-apalah. Nah, ya cari orang pintar gitu. Terus Kan. setelah Bang Brok disuruh sama orang pintar dibukain di bawah kasur, Kasur. ada Dibersihin apa? lagi gitu kan ya, dibersihin lagi di bawah kasur gitu kan ya, diranjang gitu kan. Ternyata ada kan di juru kasur itu kan ada yang Di pojok, di pojok kasur. Sudut lah. disodot. Nah, di sudut itu ternyata ada ular, Mang. Allahu Akbar. Ada ular. Ini sahabat nih. Ai kemarin makan sehari Kali isuk tuh, ya kemarin makan nggak ada. Ya. Kedua Waktu kali diberesin sebenarnya. nggak ada. Pas disuruh orang pintar itu coba cari lagi, ternyata ada. Si ular itu. Si ular itu tuh kelihatan gitu, jelas gitu kan. Tapi kata orang pintar, awas ular itu jangan dibunuh. Jangan dibunuh. Oh, kata orang pintar. Kata orang ya. pintar. Coba aja cina di apa namanya digebah gitu, mon. Di apa? Usir suruh aja. keluar. Diusir gitu kan ya. Hus gitu kan ya. Hus. Ulah nggak ganggu orang-orang maneh-maneh gitu kan. Cek Dan nama cek Sunda nama kan gitu. Orang-orang maneh-maneh gitu kan. Nah, sesudah itu bener saya ngomong gitu, orang-orang maneh-maneh ular yang tadinya kelihatan jadi nggak ada, Bos. Gitu kan. Hilang lagi. Nggak hilang lagi langsung. Subhanallah. Alhamdulillah Itu ularnya warnanya warna apa? hitam. Kayak Hitam kayak yang kemarin pertama kali saya masuk ke sana. ditemukan di WC itu. Oh. Gitu. Besarnya seperti itu, besarnya. Iya, Nggak sama, robah nggak robah. panjangnya. Gitu Sahabat, kan. Allahu Akbar. Gitu. Nih sahabat, Pak Bajek semakin penasaran Kang Dan ya. ya, Semakin penasaran nih, semakin seram juga nih. Karena ular dulu itu pertama baru ke sana, Nah, ada di lokasi WC, Ah, terus dicari ternyata nggak ada. nggak ada. Ah. Padahal tidak ada lubang-lubang nggak ya di ada. WC itu. Nah, sekarang beberapa minggu kemudian ular ada di bawah kasur Mbah Brok. Ya, diranjang gitu kan. Allah. Warnanya di bawah. tetap aja seperti itu, warnanya hitam. Panjangnya seperti itu. gitu. Kecilnya seperti itu, besar seperti Ya. itu. apa mungkin sama ya ularnya? Buku sama gitu mata saya ngobrol percis gitu kan ya. Gitu kan sahabat. Soalnya Terus semua. sesudah itu saya bilang gitu kan, orang-orang maneh-maneh gitu kan ya, ulang nggak ganggu gitu. Ya. Orang kan di dia cuma sebatas nunggu sama kerja. Kita kan, sama-sama hidup aja. Nah. Gitu. Ya, terus Nah, udah diberesin pagi-pagi kan, sampai ke siang dibenerin lagi, ularnya udah nggak ada. Ke malamnya istri saya nggak apa-apa, udah gatal nggak. jadi setelah ular itu oleh Mbah Brok diusir, suruh keluar gitu. Ya. Nah, itu keluarnya jalan mana tuh mungkin? Nggak tahu, Hilang langsung. Hilang seketika gitu. Hilang seketika. Nah, setelah hilangnya ular itu apa ada kejadian lain nggak sama istri Mbah Brok? Justru itu ya, sesudah kejadian itu aman gitu kan, Aman. nggak ada Reaksi apa-apa. nggak ada keanehan apa-apa, reaksi apa-apa. Alhamdulillah di sekolah itu sampai 1 tahun lah saya Di sekolah itu. sudah kejadian itu nggak ada apa-apa, tenang. Terus gitu. istri Mbah Brok itu sembuh. sembuh Penyakit gatalnya itu. penyakit gatalnya, terus saya juga tenang gitu kan, anak saya aman gitu kan, gitu. Tapi apa Bang ya, Mbak Ajek mau ngomong dulu ke sahabat yang ada saya. Sahabat-sahabat, itulah kejadiannya Mbak Brok setelah mengalami istrinya mengalami penyakit gatal setelah ketemunya anaknya 1 minggu kemudian penyakitnya penyakit gatal ya. Terus ada keanehan yang memang yang baru tadi diceritakan, ada ular gagi, ternyata ular itu yang ada terjadi di WC itu kan ya. Hilang kemana atau kemana, tapi kenyataan ada di bawah kasur gitu. Itu pun cerita atau disuruh oleh orang pintar. Ya.
Nah sahabat, jadi penyakit ini memang kadang-kadang menganehkan juga gitu sahabat. Nah bukannya Mbah Brok tidak percaya kepada dokter, pokoknya medis, pertama juga kan ke dokter ya. Ya ke medis dulu. Terus Mbah Brok disuruh ke orang pintar. Ya orang pintar memberikan solusi seperti itu. Tapi kenyataannya memang benar ada ular di bawah itu. Nah ular itu diusir sama Mbah Brok. Makanya setelah diusir, gak tahu kemana larinya, hilang seketika, begitu aja. Tapi yang anehnya setelah hilangnya ular itu malah jadi penyakit istrinya Mbah Brok itu yang gatal-gatal itu sembuh gitu ya Mbah Brok. Nah ini sahabat, yuk kita berpikir dan kita gimana cara jalan keluarnya. Abah Ajeng juga gak mau untuk menjelaskan dikarenakan takut salah. Tapi ini juga keanehan-keanehan bagi kehidupan manusia yang ada di luar sana ini, segala penyakit kadang-kadang seperti itu. Nah makanya sahabat-sahabat juga yuk kita berpikir yang lebih dewasa lah untuk menghadapi segala macam kejadian-kejadian yang di alam dunia. Nah Mbah Brok mungkin 1 tahun di sekolah itu ya. Nah setelah 1 tahun Mbah Brok kemana kerjaannya lah, pindahnya seperti itu. Sebenarnya kan sebab pindahnya apa gitu? Soalnya kan di sekolah itu bukan takut sama yang kejadian lah gitu. Soalnya kan dulu itu gajinya minim lah, belum diangkat jadi PNS gitu kan. Masih honor gitu kan. Honor kan cuma berapa ratus ribu lah gitu kan ya. Kan saya ngurus anak harus membiayai anak, istri. Ya, benar. Karena kalau sebulan berapa ratus ribu mana cukup kan untuk zaman sekarang. Ya, benar. Saya pindah gitu kan ya. Nunggu pengangkatan lama gitu kan ya. Terus saya pindah ke sekolah, masih ke sekolah, tapi tingkatannya lebih tinggi gitu kan. Gitu, ya. Dulu mah di SD gitu kan ya, sekarang mah ke SMA. Jadi penjaga masih tetap penjaga SMA gitu. Ini Mbah Brok itu pindah dari sekolah SD ke sekolah SMA. SMA berapa itu? Udah aja. SMA berapa? Ya mungkin sahabat SMA-nya dia mungkin setelah keluar dari sekolah SD itu mungkin ada penahanan tidak dari guru-guru? Ada sebenarnya. Mau pindah ke SMA, janganlah, udah di sini aja. Bukan Cinte bukan nggak betah di sini. Betah sih betah, tapi kan anak saya dan istri saya harus biaya lebih tinggi gitu kan. Lebih banyak lagi. Kebenaran gajinya di sini ya minim lah gitu, masih minim. Di SMA alhamdulillah ada kenaikan gitu kan. Nah saya pindah ke SMA. Ini Mbah Brok, Mbah Ajeng ini bertanya. Nah Mbah Brok ceritanya pindahlah ke SMA lain gitu ya. Ke SMA lain yang masih lokasi di Tasikmalaya ya. Masih di Tasikmalaya. Terus di SMA itu datang ke sana seperti mungkin ada menemukan lagi keganjalan enggak? Justru di sini yang lebih dahsyat mah gitu kan. Banyak kejanggalan di SMA gitu. Di SMA ini bukan banyak lagi, justru kelihatan mang. Nampak. Kalau mewujudkan. Kalau di SD kan sebatas suara, terus kejadiannya ular gitu kan, anak saya dibawa gitu kan. Tapi kan saya nggak lihat gitu kan ya. Di SD mah kelihatannya mewujudnya ular. Tapi kalau di SMA ini apa nih Pak Bro? Di SMA ini ada anak SMA yang keluar dari WC, pas ditanya nggak ada. Udah merinding nih Pak. Gitu kan. Terus merinding tuh. Lemari yang besar gitu kan ya. Lemari yang besar. Yang terbuat dari besi gitu kan. Besi buat kayak stainless gitu. Itu kan berjalan sendiri. Allah. Itu kan di SMA mah kan begini kerjanya. Emang enak gitu kan ya. Sehari masuk, sehari libur. Tapi 24 jam. 24 jam kerjanya. 24 jam dari pagi sampai pagi lagi kan gitu. Itu. Tunggu dulu Mbah Brok. Sahabat, Mbah Brok setelah pindah dari SD, dia pindah ke sekolah SMA dikarenakan situasi keadaan
yang memang bukan terdorong aja dengan kejadian-kejadian yang mistis ya Pak Prof ya, Ya. tapi mempertimbangkan tentang masalah Keuangan. gitu ya. Ya mudah-mudahan di Pak Prof datang ke SMA, keuangan gajinya itu bayarannya ya Pak Prof ya, pulusnya ya Pak Prof ya, Populusnya lebih tinggi lagi ya. dan bisa mencukupi membiayai anak dan istri ya. Ya. Sobat. Nah ternyata pindah ke SMA juga, sahabat Babrok juga menemukan lagi kejadian-kejadian, kadang-kadang ya kejadian-kejadian yang sangat ganjal sekali ya, bahkan lebih ini mah, karena tadi bercerita Babrok bahkan penampakan juga gitu, langsung juga tempat-tempat yang ada di sana kayak lemari itu bergoyang-goyang ya, maju gitu, kayak baju bergeser gitu. Nah ini Bro, mungkin udah seminggu itu teh atau wah seminggu gimana di SMA-nya kejanggalan langsung seminggu atau baru masuk ke SMA seminggu langsung disambut seminggu dulu seminggu. perkenalan jika nama perkenalan saya seminggu itu aman justru aman, seminggu itu masih ditemani sama penjaga yang dulu gitu kan ya, soalnya yang senior itu di SMA itu Babrok sama istri anak enggak sendirian. Justru istri anak mah di rumah orang tua dititipin aja di rumah soalnya kalau di SMA takut lah iya gitu kan. benar terus terus dulu mah kan pertama masuk masih ada teman lah, malamnya masih ditemenin ya, masih ditemenin sama yang penjaga sekolah yang lama yang gitu lama ya, senior lah gitu. Senior supaya merenan dinain nama supaya kenal lokasi kalau malam gini gitu kan ya, yang harus dikontrol daerah ini sambil gitu kan. mengajarkan sambil mengajarkan sambil ditemani dulu ya. Mungkin Mbah Brok kita dipercepat ya. Si penjaga sekolah yang dulu itu dia keluarnya karena penyakit atau karena sakit atau karena udah tua atau gimana? Udah tua. Yang satu kan biasanya dua. Yang satu udah tua, yang satu masih muda. Nah, yang tua muda keluar gitu kan ya. Yang muda masih ada. Justru bisa saya masuk teh karena orang yang tuanya udah keluar gitu. Jadi saya ditemani sama orang muda. Yang muda sama muda menggantiin gitu kan ya. Ditemani selama seminggu. Terus setelah itu ceritakan mistis yang paling awal dialami Bang Bro itu apa? Nah, dulu mah gini ya. Seminggu saya kerja di sana, pertama masih aman. Terus kan dulu mah ngepas gitu kan. Ngepas saya masuk itu pas ada ospek murid baru. Murid baru yang masuk ke SMA itu. Di sana itu kan suka ada ospek lah, anak-anak pramuka gitu kan, malam-malam berkemah di sana kan gitu. Semalam itu anak-anak berkemah ada kejadian 3 orang kesurupan. Allahu Akbar. Gitu kan, kesurupan 3 orang itu kan, mau nggak mau saya juga harus standby kan gitu. Sama 2 penjaga sekolah yang satu lagi gitu kan, standby gitu kan. Setiap yang kesurupan itu dibawanya ke ruang UKS. Diinterogasi, diobati di ruang UKS. Otomatis kan setiap yang kesurupan di sana diobatin. Kalau kata ininya mah kan, jadi si anu kesurupan teh arwahna berenanya dipicen teh didinya di UKS gitu kan. 3 orang kan udah sembuh gitu kan. Bubar kan, yang kemah, yang kemah paginya bubar gitu kan ya. Kebenaran pas bagian saya piket. Nah, kan teman saya yang satu itu capek, malamnya udah ikut biasalah ikut acara ini sama anak-anak. Otomatis kan sepi banget kan. Itu kan kejadian malam Sabtu ya, malam Sabtu malam Minggu. Malam Minggu pulang anak-anak kan,
pagi minggu pagi Ya. pulang. Otomatis saya jaga bagian malam Senin. Nah, Tina malam Senin. tunggu Ya. dulu nih, Pak Bro, biar sahabat di luar sana penasaran. Abah juga penasaran yang tadi yang anak-anak yang 3 itu, Kang Dadan yang kesurupan itu. Waktu diobatin sama orang pintar itu, orang ajengan lah istilahnya. Bukan ajangan si guru. Guru yang ngobatin. Guru ada yang bisa lah. Yang lagi ngobatin orang yang kesurupan itu, mungkin kejadian lagi ngobati itu, kejadiannya apa yang terjadi gitu, atau pemberontakan atau minta apa kan seperti itu. Yang namanya orang kesurupan kan biasanya saya pingin kopi, saya pingin seperti itu. Kebenaran pas anak-anak dibawa ke sana, saya ke ruang UKS, kebenaran saya nggak lihat gitu kan ya. Cuma bawa anak ini ke UKS tiga-tiganya kan gitu. Saya mah kan mengurus yang lainnya. Tapi gini Bro, waktu pas dibawa itu berontak gak? Masih berontak bos gitu kan. Itu. Ya, Jadi terus meski itu kan kebanyakan cewek. Nah, tiga-tiganya cewek gitu kan. Yang kesurupan itu Gitu kan. Wah, tenaga cewek kan kalau sendiri mah gampang. Ini mah dibawa ke 3 orang masih wah gitu kan. Masih gagah. Masih gagah gitu kan. Allahu Akbar. Mata saya ditunda ke sana gitu kan. Saya mah tadi kan langsung keluar ya, lokasi yang lain, ngambil yang lainnya, anak ya kan, yang kemah itu. Itu terjadi gimana Bang Bro? Udah pulang semuanya. Udah pulang semuanya kan malam hari Minggu pulang pagi kan, anak-anak pagi pulang. Nah, di pagi sampai ke sore mah tenang, gitu kan ya. Saya beres-beres gitu kan. Pas kemarin acara kan beres-beres sama teman saya. Sore teman saya pulang gitu kan. Kau sendirian? Saya sendirian. Allah, gitu. nah ini siapa? Saya sendirian pas itu kejadian. Pas saya duduk di ruang kepala sekolah gitu kan. Ruang tamu kepala sekolah. Oh iya. Soalnya kantor ya. Kantor saya kan di setiap malam juga kalau malam tidurnya di sana. Gitu kan. Sendirian juga. Sendirian. Allahu Akbar. Gitu kan. Ya. Terus di ruang kantor itu kan bergabung dengan ruang UKS. Ruang UKS. Pinggiran lah. Enggak. Jadi masuk ke ruang UKS itu masuk dulu ke ruang tamu. Oh jadi nyambung. Nyambung gitu kan. Satu atap gitu kan. Ya. Nah, terus ini mistisnya gimana nih? Ini ya. Waktu saya maghrib lah, udah sholat maghrib, begitu kan? Udah sholat maghrib, saya nonton TV, gitu kan. Saya pertama tenang, gitu kan. Jam 7-an tenang. Tenang gitu kan. Enak kan nonton TV, udut, kopi, gitu kan. Kayak begini aja, kopi dulu, gitu kan. Sangat maaf ya. Terus kan udut, gitu kan. Tenang. Ya. Tah, pas waktu gini, Rek, ini mah cerita asli perokok seperti ini teh. asli bos. Soalnya pas saya gini, tadi kan Ya, udah ya benar-benar. lomba digoyang bos. Allahu Akbar, sahabat nih. Itu kan terus depan TV ini, TV sana kan. Tadi di belakang TV itu kan lemari. Iya. Oh iya. Saya sama teman saya yang penjaga sekolah, si lemari itu kalau diangkat berdua atau digeser berdua nggak bisa. Benar. Nah, ini goyang begini kayak jalan. Gitu kan. Subhanallah. Duh, Dinding nih. mana mantap? Saya apa nih? Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Bingung. Mau keluar di luar gelap. Mau duduk di sini. Lemari bergoyang gitu kan. Gitu. Allah. Yang lebih takutnya lagi, lemari bergoyang di belakang pan UKS. Ruang UKS, suara kerinding, Bos. Allah. Bah. Akbar. Subhanallah. Suara kerinding. Tahu kerinding? Neng gitu. Suara yang main kerinding, soalnya kan. Bah, cek merinding, bah, sahabat. Soalnya gini ya, Ini sahabat nih. saya bingung itu, maju kena, mundur kena gitu kan aja. Benar.
Ini baru jam di 7. depan lemari hidup sendiri. Di belakang, Ada suara suara kerinding yang main kerinding. yang main grinding, tapi tidak ada suara manusia, suara manusia seperti itu nggak ada. Teman-teman nggak ada kan? Orang-orang nggak ada di sana. Yang di QS kan ditutup pintunya. Ya, gitu tapi kan? tidak ada pergerakan kayak manusia. Nggak ada, cuma suara unggul. Suara unggul. Cuma suara doang. Itu jam berapa? Jam 7. Nah, Pas jam 7 masih siang lah mun. Suara itu berapa lama bro? Suara grinding itu suaranya 3 menitan lah. Justru saya soalnya gini. Udah aduh itu kan. Aing kudu kumaha ieu kan gitu. Amun balik aing jauh keneh mun cek nama kan gitu kan ya. Amun balik ke Paseh gitu misalkan. Jauh gitu kan. Cicing di dieu aing sieun gitu kayaknya. Ya, tapi serba salah lah. Tapi itu kan tugas saya. Tapi saya harus tunggu gitu kan. Bagian-bagiannya gitu. Bagiannya harus gitu. gitu kan. Allah. Tunggu sebentar, Bapak. Ya, sahabat, kejadian di ruang UKS ada suara kerinding di depan kantor tempat kepala sekolah sambil melihat TV ya. Lemari bergoyang di dalam kantor. Jadi Babrok itu keluar ke sana, lemari bergoyang, ke belakang ada suara kerinding kadang. Jadi bingung, terbayang juga oleh Abah Jack. Babrok itu sendirian di sana. Mau lari kemana ada bergerakan, di belakang ada suara, mau lari ke rumah masih karena ini ada tugas. Jadi kalau menurut pandangan Abah Jack, pikiran Abah Jack, Babrok bakal terjadi pergolakan, ketakutan dan gimana ini kewajiban ya gitu kan. Tapi ya terus kalau Babrok ada lagi tak setelah itu atau kalau nggak tahu tugas gitu kan. Terus alhamdulillah pernah dulu kan kejadian di SD, pernah ngobrol gitu kan. Mana aing gitu kan. Nah, saya ada pengalaman juga. Terus bilang gini, selama 3 menit saya bingung gitu kan. Suara ini masih ada gitu kan. Saya gentes dina hate gitu kan. Mana aing. Jadi masing-masing dunia Allah dulu. Amun gitu mah. Alhamdulillah sesudah ngobrol saya gitu kan ya. Saya tugas di sini gitu kan ya. Amun cek lemes nama gitu kan. Sok maneh orang-orang da urang bertugas di dieu gitu kan. Amun dina untuk memenuhi kewajiban. Alhamdulillah sesudah ngobrol gitu, terus saya minta ke Gusti Allah, ya Allah gitu kan. Da abi teh jadi damel. Geus bahasa gitu langsung abi minta ke Gusti Allah gitu kan. Dan cek bapak teh baheula gitu kan. Mun aya naon mah saya teh ulah minta ka sasa gitu kan. Ka Allah subhanahu. Langsung ke Allah. Alhamdulillah. Iya, Pak Bro. Potong lagi sama Pak Jack nih. Karena Pak Jack juga membayangkan sedangkan menunggu dari maghrib sampai pagi itu kan lama kan ya berarti kan lama kan ya makanya Bajek ingin bertanya lagi nih selama kejadian lemari hidup di belakang ada kerinding terus ada penampakan tidak Pak? Nah itu kan sesudah saya ngobrol gitu dunia kamu dunia saya gitu, terus saya minta ke Gusti Allah, ya Allah Dabi teh tugas di dia teh lain hayang ningali kanehan anu aya di dia gitu kan. Alhamdulillah bukan mencari hantu lah, bukan mencari apa. Bukan cara Bajek sekarang gitu. Subhanallah. Sama Bah Dadan gitu kan ya. Dicari gitu kan ya, tapi bukan dicari untuk diambil gitu, tapi ini mah cuma mistik kan gitu kan. Bajek mah kan gitu. Saya mah bener-bener kerja di sana, kejadian bener nampak gitu dengan kan. wujudnya malahan mah saya mah tidak minta gitu kan ya. Tapi dia datang sendiri. Ari Bajek mah minta tapi eueuh gitu. Allahu Akbar. Tapi nya alhamdulillah sesudah itu aman gitu kan ya. Meskipun hati kecil mah sieun kejadian deui gitu kan. Masih takut gitu. Trauma. Alhamdulillah sampai ke jam 11 aman. Jam 11 aman kan jam pas waktu mau tidur, suara kerinding masih ada bos, gitu kan? Allahu Akbar. Masa sekarang mah sugan bukan suara kerinding lagi, jadi suara yang main kerinding yang ada komplit lah. Kendang gitu. Kendang, terus ada trompet yang
gitu kan, suara apa Ian teh jangan gamelan gitu kan. Aduh centeh kumaha yeuh gitu kan. Da gua deui jual tadi we lah saya mah geus pasrah gitu nya. Da cekolot mah moal aya jelema nu paeh ku jurig gitu kan. Tadi dinya aya hate mah anggar sieun gitu kan nya. Aya hate mah namanya juga manusia. Ari hate mah sieun tapi da urang teh erek kumaha deui gitu kan nya. Kayak hiji tugas, kayak hiji tugas eta aya. Geus eta mah geus teu bisa kumaha deui gitu kan nya, ari sora kumplit gitu mah geus dikurudung ku sarung sampai ka isuk gitu. Bodoh arek aya nu maokeun kumaha oge kan gitu. Dan geus enak dian ku pajek sareng Kang Dadan nya. Mun balik ke rumah, ayeuna keluar di ruangan eta teh kan hareupeun teh gunung, Bos. Gitu kan nya. Masih berbentuk gunung ya. Berbentuk gunung. Di situ kan sekolah ruangan sekolah, anak-anak sekolah kan gitu ya. Ruang kelas. Ya. Di sini ruang kelas. Kan bingung. Cuaca kan poek. Kalau malam-malam jam 12 kan poek. Ayeuna mun urang balik, tugas berarti mah bener gitu kan. Iya, bener. Berarti eueuh tanggung jawab gitu. Ya geus. Da cek kolot mah aya nu jelema nu paeh ku jurig. Iya, benar. Soalna jurig Indonesia mah kahiji garelis. Contoh jembatan Cimanis, jembatan Ancol, gelis. Nah, ya terus apa namanya di Indonesia mah jurignya itu berkelas, Bos. Terus kumaha tah? Suster, mau mungkin suster S1 paling S2 gitu kan. Gitu kan, amun bodorna kan gitu. Nah, alhamdulillah sampai ke jam 12 saya tidur lah sampai ke bangun-bangun adzan subuh. Bangun adzan subuh, tugas lagi. Subuh itu harus meresin yang tadi yang tadi saya buat bekas rokok, bekas kopi, romari yang anehnya lagi. Oh masih ada aneh lagi. Kan romari itu maju, nggak di tempatnya. Tapi subuh si romari itu udah ada di tempatnya yang tadi yang di posisi awal. Di posisi semula gitu kan. Aman. Itu waktu subuh. Waktu subuh. Kelihatan sama Pak Bro. Enggak, pas saya bangun si romari udah di belakang, udah di tempatnya gitu kan. Di awal gitu kan. Nah itu. Nah pagi-pagi jam 6 udah beres itu kan, sholat subuh udah beres. Terus pagi sebelum ke kelas, ke ruangan guru, saya ke ruangan kepala sekolah yang diberesin dulu, yang bekas tadi ngopi. Ini beres lah biasa. Jam 6 saya ke ruangan guru, beberesi barang guru. Di ruang guru itu kan ada kantin sama WC, ada 2 WC. Tadi 2 WC itu saya kan baru muka kunci ruang guru dibuka, saya ambil sapu, mau nyapu. Di WC itu keluar anak cewek, anak sekolah. Tapi anak-anak sekolah belum ada jam 6. Oh, masih pagi. Si kuncinya itu baru dibuka, jepret gitu kan. Kunci WC, kunci ruang kunci ruang sekolah. Ruang sekolah guru. Ruang tempat guru, ruangan guru. Baru dibuka. Nah, udah buka kan. Nah, saya ngambil ke tempat kepala sekolah, ngambil sapu. Nah, saya lagi nyapu, baru beres-beres ngangkatin kursinya gitu kan. Nah, tahu-tahu ada murid, seorang anak sekolah, wanita keluar dari WC. Dari WC. Ini masih pagi. Terus WC-nya kan udah dikontrol sama Bapak Bro? Belum. Oh, belum. Soalnya kan baru buka. Baru buka kunci kan, otomatis kan saya masuk ke sana, si cewek itu datang gitu kan. Pulang mau pulang dari WC, jalannya tapi nggak kayak kita begini kan urus. Lihat ini mah tungkul, nunduk. Nunduk kepalanya. Nunduk gitu kan. Otomatis kan Mang Barok mah suka iseng gitu kan. Iseng tuh nanya kan gitu. Neng, amana wayak ieu geus di WC gitu kan. Anak itu terus berjalan, nggak nengok. Pas keluar dari ruangan guru,
saya otomatis gini kan murid teh kieu gitu kan ya. Oh, iya. Ente nembalan-nembalan Aneh. Nah, saya lari gitu kan. Mau lihat saya sih budak kelas mana gitu kan ya. Kemun dia ditanya kan gitu. Pas keluar sudah nggak ada gitu. Allah. Sobat, Gitu. tuh, cerita atau perjalanan Pak Brok selama dia itu jadi sebagai penjaga sekolah di SMA itu ya, Bro. Semalaman Kang Dadan, dia itu diserang, dihantui dengan ketakutan. Terbayang juga Kang Dadan ya? Ketakutan. Dalam waktu sehari loh. Dalam satu malam. Satu malam. Ya kan? Itu kan satu malam itu dari balik maghrib sampai pagi itu kan Satu malam. lama benar dan Kejang-kejang. iya kejang-kejang itu menakutkan juga. Nah setelah datangnya subuh Kang Dadan, lemari yang bergerak itu ternyata kembali lagi ke asalnya kan begitu. Nah setelah Pak Brok beres-beres dan sebagainya ya Pak Brok ya sahabat, ada seorang anak keluar dari WC. Ternyata WC itu kan masih dikunci. Masih dikunci. Dia keluar dari WC. Nah ini jadi pertanyaan nih. Terus Brok lari keluar ke sana mencari anak itu, ternyata tidak ada. Tidak ada. Allah Akbar. Nggak tahu anaknya jalannya ngapung atau kumaha kan saya nggak tahu kan gitu. Oh ya, jadi sahabat, itulah Pak Brok selama bekerja di sekolah SMA itu dari mulai SD pertama sampai ke SMA. Terus Kang Dadan Dihantui lah. dihantui dengan masalah-masalah kejang-kejangan. Mungkin kalau menurut Abah Jack ini Pak Brok ini banyak yang menyukai hantu ya mungkin. Nggak tahu dari nama ya. Mungkin Dari nama. gimana Pak? Nama saya kan Rohana. Oh, Nah ini harus diajak nih sama di lapangan. siap harus dibawa. Saya nggak tahu dari itu kan. Kan roh ya. itu kan makhluk halus. Ya. Anak itu saya. Berarti saya masukkan di makhluk halus gitu kan. Oh, Dituturin gitu. Mungkin itu mungkin ya, tapi ini sobat ini gurauan aja sobat. Nih terus selanjutnya Pak Brok setelah menemukan anak sekolah itu keluar dari WC dan dilihat keluar tidak ada, mungkin ke depannya atau ke sananya selanjutnya tidak ada kejadian-kejadian lagi. Justru sebenarnya banyaklah kejadian tapi saya udah ini mah udahlah sebatas perkenalan juga kan gitu. Yang Ada orang baru barunya. Tapi baru. cek saya mau merenang aneh gitu kan ya. Tapi pertama mah gitu aneh gitu kan. Nah sekali itu nama merenang geus biasa we orang deh. Arek papanggijeun we. Nah, Pak Brok, Gitu. mungkin Pak Brok setelah kejadian menemukan seperti itu, Pak Brok mungkin ngobrol dengan teman-teman Pak Brok itu yang penjaga sekolah yang sekarang ini ngobrol. Dia juga punya pengalaman mungkin. Justru dia tuh saya udah ngobrol gitu ya, ngobrol saya puting gini. Mantap. Mana mah karak sekali. Aing meminang. Oh dia mah udah aneh lah. Kan gitu. Jadi ulah cek mana teh mun digawe di dia ulah kaget gitu mun kapanggil yang gitu-gitu mah gitu. Soalnya di sini tempatnya gitu. Gitu. Nah namun amun ku Bah Brok enak dibejakeun mereka murid kieu otomatis sekolah itu akan payu kan. Iya. Akan laku amun di kan makan. Gini Pak Terus- Brok, sekolah itu dulunya pegunungannya. Dulu gunung, sekarang Kan alhamdulillah. ada yang gunung-gunung gitu. Masih gunung lah gitu, masih gunung gitu kan. Ya, sahabat, mungkin inilah cerita pengalaman Pak Brok, Kang Dadan. Ya. Itu Itu sangat juga sangat ngeri dan sangat menakutkan juga. Kalau Abah Jack mah ya udah minta keluar aja lah dari sekolah gitu. Karena takut sekali mah sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat mungkin pertemuan dengan Pak Brok dan menceritakan pengalaman Pak Brok dari mulai sekolah SD sampai ke sekolah SMA itu dia mengalami mistis-mistis yang begitu mengerikan juga. Nah untuk itu sahabat, inilah Pak Brok, orang yang sangat berpengalaman di dalam hal goib ya mungkin ya sahabat. Karena tadi dia ngomong tentang masalah rohana gitu kan. Roh itu roh benar teh anak kan gitu ya. Ya di sahabat mungkin pertemuan dengan Pak Brok, berbincang-bincang dengan Pak Brok dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ini pengalaman Pak Brok, cerita Pak Brok ini ada manfaatnya buat kita dan jadikanlah suatu pengalaman atau apapun yang terjadi ternyata hanya halusinasi aja, menakut-nakuti aja kepada kita, ternyata tidak ada lagi gitu kan. Yang kata Pak Brok juga ngomong tidak ada orang yang meninggal karena hantu ya sahabatnya. Mungkin seperti itu, mungkin ini Pak Brok yang sangat hebat.
Baik sahabat-sahabat, pertemuan dan ngobrol-ngobrol dengan Mbah Brok ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan sekali lagi ini adalah ada manfaatnya buat kita dan menjadikan cermin atau contoh atau untuk selanjutnya. Ternyata apapun yang terjadi kepada diri kita, kita tidak boleh takut, hadapin aja Ya. dan serahkan aja kepada Yang Maha Kuasa. Amin. Ya. Amin. Benar. Mungkin seperti itu. Mohon maaf sekali lagi sahabat-sahabat, berbincang-bincang dengan Mbah Brok cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. pengalaman mistis.